Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa kumpul lagi di ruang perempuan talk eh untuk sama-sama sharing. Tapi judulnya agak-agak ya malam hari ini ya. Perceraian, terus mimpi buruk tanda tanya. By the way, komen dulu dong di kolom chat. Ini yang ikut hanya pengen tahu aja, pengen belajar aja, atau sedang dalam kondisi seperti judulnya. Boleh komen dulu dong. Seperti judul, oke. Sudah bercerai. Udah bercerai, lagi bingung, berarti lagi di persimpangan, sedang proses cerai, sedang mempersiapkan perceraian sesuai dengan tema. Oh, di persimpangan, Masya Allah ya. Jadi kemungkinan ada juga yang pengen nambah ilmu ya. Jadi kemungkinan besar ini kalau sampai sekarang tuh yang memberi respon ternyata relate sama judulnya ya. Jadi dikategorikan tiga. Yang pertama, yang sedang di persimpangan, yang bingung. Yang kedua adalah yang apa sedang dalam proses, bener nggak? Yang ketiga adalah sudah bercerai atau sudah berpisah, udah nggak bareng lagi. Belajar sambil mempersiapkan diri. Kalau temanya pernikahan, belajar sambil mempersiapkan diri untuk menikah ya, gitu. Berarti ada indikator gitu ya, lebih tepatnya di persimpangan. Jadi kayaknya lebih banyak yang eh, sudah bercerai dan lagi di persimpangan kayak juga ya. Oh, Masya Allah, Bismillah, semoga malam hari ini mendapatkan hal-hal yang memang Allah kehendaki untuk kita pahami itu, kawan-kawan, termasuk yang di persimpangan, semoga Allah tunjukkan tanda-tanda yang terbaik. Artinya adalah ketika tandanya yang terbaik dalam pandangan Allah tetap bersama, maka Allah perbaiki segala sesuatunya. Allah lunakkan apa-apa yang terasa keras. Allah rangkai lagi apa-apa yang sudah hancur. Tapi kalau ternyata dalam pandangan Allah yang terbaik itu adalah tidak lagi bersama di dalam satu kapal, maka semoga Allah juga temani prosesnya, Allah lapangkan hati kedua belah pihak, Allah lapangkan hati anak-anak, Allah jadikan kondisi itu adalah salah satu titik balik untuk sebuah kehidupan yang jauh lebih baik dalam berbagai aspek. Ya, jadi kawan-kawan, buat teman-teman yang sudah dan sedang apapun di persimpangan, semoga apa yang kita sharingkan malam hari ini bisa bisa membawa apa ya petunjuk yang baik. Karena sebenarnya serem-serem juga ya judulnya gitu kan. Tapi faktanya di ruang pulih perempuan banyak yang bingung, udah selesai di rumah tangga yang sebelumnya, terus bingung gimana caranya move on dan move up-nya. Selesai secara fisik gitu, selesai tidak bersama secara fisik. Tapi ternyata masih banyak banget yang hatinya masih tertaut. Bener nggak sih? Boleh dong komen buat yang sudah selesai. Bener nggak kita kalau secara apa ya secara akta nikah ya mungkin sudah tidak lagi menjadi suami istri gitu. Tapi kenangan-kenangannya, apalagi kenangan-kenangan yang mungkin dirasa nggak nyaman, itu kayak masih menghantui gitu. Belum lagi kadang masih mungkin ada pengandaian-pengandaian, belum lagi mungkin ngelihat kondisi anak-anak jadi muncul banyak perasaan bersalah dan lain sebagainya gitu. Jadi secara fisik memang tidak bersama, tapi ternyata hatinya masih tertaut dan belum bisa apa ya geser atau belum bisa bangkit dari kondisi itu. Jadi semoga inisiasi dari manajemen Ruang Pulih Perempuan, insya Allah di bulan Agustus ini kita akan ngadain kelas pulih dari perceraian dan 3 kali Zoom. Semoga teman-teman dan ada mentoring yang 40 hari, semoga teman-teman bisa step by step itu apa ya bangkit
artinya nata lagi. Jadi yang berpisah bukan hanya sekedar fisiknya, tapi berdamai dengan perpisahan itu, akhirnya bisa melakukan co-parenting. Ya, karena kalau sudah ada anak, apalagi ya, pasti bukan hanya tentang kita kan. Benar nggak? Pasti yang kepikir itu adalah gimana anak, terus habis itu kita berpikir anak kita nggak pengen hilang figur ayah, bukan hanya sekedar sekedar menjadi single mother, tapi anak lost kehilangan figur. Tapi kita berharap gimana bisa co-parenting. Dan ternyata untuk ada di posisi itu banyak banget ganjalan-ganjalan yang harus kita selesaikan. Artinya adalah kita nggak akan bisa melakukan sebuah kondisi co-parenting kalau kita sendiri ternyata masih punya banyak ganjalan hati. Kita nggak bisa melakukan co-parenting dengan baik kalau kita aja masih sering sakit dengan kabar beliau mungkin, dengan kabar keluarga besarnya dan lain sebagainya. Pasti kita akan terbawa sedikit banyak, pasti akan tersulut lagi emosinya gitu. Dan itu akan menjadi pukulan telak berkali-kali buat anak-anak kita. Maka bismillah kawan-kawan, ikhtiarkan. Ya, jadi ini kelas yang sebenarnya udah di request banyak teman-teman udah lama. Jadi banyak yang bilang waktu itu bikin kelas perceraian dong gitu. Cuman ya insya Allah sekarang waktu terbaik untuk ada kelas ini gitu. Dan semoga ini benar-benar bisa menjadi titik balik, bisa menata ulang. Jadi bukan hanya sekedar status yang berubah gitu. Cek dulu suara saya kecil nggak Bunda Katulia? Bunkat, suara saya kecil? Aman, Bun. Aman. Oh aman. Mungkin yang kecil pakai headset ya mungkin. eh Kalau ya yang kecil, yang suaranya terasa kecil bisa pakai headset ya. Biasanya kalau pakai PC, pakai laptop, biasanya memang agak kecil. Oke, bismillah kawan-kawan. Yuk kita malam hari ini sharing-sharing sedikit ya, kurang lebih 1 jam nanti ke depan ngebahas apa sih dampaknya dan lain sebagainya. Dan pastikan kawan-kawan yang saat ini merasa belum move on dan move up, atau yang saat ini sedang di persimpangan, pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai salah ngambil keputusan lalu menyesal menyesal di sepanjang perjalanannya. Jadi boleh juga ikut kelas perceraian jika tadi ada yang bilang sedang mempersiapkan atau lagi di persimpangan, sebagai sebuah wawasan baru bahwa ternyata kondisinya akan seperti ini loh gitu. Ya, oke, bismillah kita mulai. Semoga Allah rahmati kita, Allah ridhai pertemuan kita malam hari ini. Oke, kita doa dulu ya, kita baca suratul Fatihah dulu ya. Semoga Allah lembutkan hati kita. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillah, tawilnya boleh dibuka slide-nya. Bismillah. Oke, ruang bercerita. Kita akan memulai dengan secuplik eh, ruang untuk teman-teman bercerita, dan silahkan Anda boleh respon di kolom komentar. Apa sih yang Anda rasakan buat teman-teman yang sudah bercerai atau sedang dalam proses bercerai? Ya, bukan yang buat lagi di persimpangan, buat teman-teman yang sudah dan sedang mempersiapkan proses ini. Apa sih nuansa batin yang Anda rasakan? Setelah ngambil keputusan besar itu, setelah menjalani kondisi itu, gimana perasaan Anda? Boleh komen dulu di kolom komentar. Nano, Masya Allah. Sedih, cemas, khawatir. Saya merasakan trauma, kehilangan, bingung. Yes, yes, yes. Oke, masih nggak nyangka ada di posisi ini, datang ke pengadilan. Merasa bersalah, campur aduk. Gimana ngilangin trauma, Bun? Saya ngerasa salah ambil keputusan ini. Nggak nyangka harus bercerai, marah, benci. Ya, ada kelegaan, tapi juga takut dengan masa depan. Oke, kesepian. Karena di pernikahannya semacam di kuburan. Oke, kalau dalam
menyampaikan apa yang Anda rasakan, tiba-tiba terasa sesak, nggak apa-apa loh ya kalau mau nangis. Nggak apa-apa banget kalau Anda mengizinkan diri Anda untuk menangis. Tuh. Karena memang ini sebuah keputusan besar. Itu sebuah keputusan yang eh, apa ya, kalau kita mau benar-benar pikir itu buntutnya cukup panjang. Itu ketika kita tidak bisa merangkul atau tidak bisa berdamai dengan keputusan besar ini. Nggak apa-apa Bunda kalau mau nangis, it's okay. Jadi kalau ngerasa jadi ke-trigger, ngerasa jadi sesek nginget, ternyata lagi di posisi ini nih, lagi di posisi single mother nih, dan ternyata pasti capek banget, dan pasti nggak enak banget. Di sisi lain bisa jadi kalau memang relasinya kemarin toksik gitu ya, relasinya sebuah pernikahannya itu kemarin rasanya kayak mungkin silent treatment atau terus ada KDRT atau ada perselingkuhan, mungkin di sisi lain ngerasa lega, tapi pasti akan terjadi nano-nano yang kayak kok bisa ya gitu. Karena kita semua sama-sama sepakat bahwa tidak ada orang yang menikah di awal berniat untuk berpisah. Kita nggak ada yang niat kayak apa ya, nikah terus kemudian kalau nggak cocok nanti udah deh selesai. Nggak ada. Semua ingin punya ending pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah yang bisa bareng-bareng sampai di akhirat nanti. Jadi boleh di next. Kita membahas tentang psikologi perceraian. Perceraian itu sebenarnya bukan sebuah akhir. Masya Allah. Jadi kalau ke-trigger dengan apa yang saya sampaikan, iya kita nggak ada niat untuk jadi janda gitu ya. Nggak apa-apa, dilepas. Dan bahasa atau status sosial yang baru pun kadang bikin seseorang juga nggak nyaman, benar? Gitu. Oke. Ini kawan-kawan. Eh, di, oke, di next. Ya, di next. Ya. Secara psikologi, perceraian itu bukanlah sebuah akhir, ya, bukan sebuah akhir, kawan-kawan. Tapi perceraian itu adalah sebuah keputusan. Banyak orang berpikir bahwa ya udah kalau udah pernah mengalami sebuah kondisi bercerai atau kegagalan di dalam eh, rumah tangga gitu ya, terus berpikir bahwa punya trust issue ya, trauma bahwa nanti kalau masih ada kesempatan gak sih untuk menikah lagi. Dan bahkan mungkin banyak yang akhirnya takut melangkah untuk menikah lagi. Akhirnya berpikirnya di dalam hati itu, udahlah mending sendiri gedein anak gitu. Udahlah nggak usah mikirin laki-laki semisal. Di sisi lain ada takut, bahkan nggak sedikit orang yang akhirnya takut anaknya pun mengalami kondisi yang sama ketika suatu saat nanti harus menikah. Bener nggak? Jadi kayak ada khawatir kayak, wah nanti kalau anakku digituin juga gimana? Nanti kalau anakku gini gimana gitu. Karena saya benar-benar ada klien yang case-nya itu serupa kayak gitu. Jadi beliau itu posisinya divorce, bercerai. Terus kemudian anak-anaknya itu beliau kayak punya kekhawatiran besar anaknya itu kalau menikah gitu. Jadi apa yang dilakukan? Jadi beliau benar-benar ingin melindungi anaknya. Jadi seolah-olah jangan sampai anakku nikah, biar anakku nggak sakit gitu. Akhirnya mindset yang dimiliki justru berpikir bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakit dan justru lebih sakit kalau kamu nanti gagal gitu. Tanpa berpikir bisa jadi putranya pun punya potensi punya pernikahan yang lebih lebih sehat gitu. Nah, ini salah satu psikologi apa ya, case tentang perceraian gitu. Jadi kadang boro-boro mau berpikir untuk menikah lagi gitu ya. Kondisi sekarang aja kadang masih nano-nano. Dan satu hal yang perlu di highlight malam hari ini kawan-kawan adalah perceraian itu bukanlah sebuah akhir segalanya. Jadi perceraian itu bukan akhirnya terus kita berpikir bahwa hidup kita udah berakhir, kayak udah kayak nggak ada harganya, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, sekedar menjalani hidup bertahan karena untuk membesarkan anak. Bukan hanya sekedar itu. Berapa banyak orang yang setelah bercerai jadi semakin kehilangan dirinya,
semakin kehilangan potensi-potensi baiknya gitu. Semakin ngerasa bahwa ya udah saya cuman ngejalanin sebagai single mother, ya udah ngejalanin ngebesarin anak gitu. Just it gitu. Tapi dia kita kayak ngubur gitu ya, kayak ngubur mimpinya dalam-dalam, kayak berkubang dengan kekhawatiran, ketakutan, berkubang dengan rasa sakitnya dan itu fakta banyak banget kondisi yang seperti itu kan Kak. Bahkan nggak sedikit ketika seseorang yang sudah divorce atau bercerai terus kemudian menikah lagi itu juga polanya masih serupa gitu, polanya masih sama, pertengkarannya masih ternyata topiknya sama dengan pertengkaran yang sebelumnya gitu. Nah, gimana cara keluar dari kondisi itu? Gimana caranya menata lagi? Gimana caranya memohon ya, memohon kehidupan yang lebih baik dalam pandangan Allah. Artinya baik itu bukan cuma buat kita, tapi buat anak-anak. Banyak juga kok Allah hadirkan ayah sambung semisal ya, ayah sambung yang perhatiannya jauh lebih lebih caring daripada ayah kandung. Itu kan banyak. Nah, itu insya Allah nanti dibahas di kelas pulih dan bangkit dari trauma perceraian. Jadi kita ada 3 kali mentoring, 3 kali Zoom, bertahap belajarnya. Termasuk bertahap juga rilisnya. Dan 40 hari riyadhah. Jadi sama-sama kita kayak benerin apa ya, cara kita hidup, cara kita berpikir, dan apa sih yang butuh kita lakukan. Kayak gitu, karena sekali lagi, apalagi teman-teman yang bercerainya ada anak ya, itu pasti kan seperti sebuah lingkaran gitu kan kawan. Ya, so perceraian adalah sebuah keputusan. Dia bukan sebuah akhir dari segalanya, tapi dia adalah sebuah keputusan. Yang mana keputusan ini bisa diambil di dalam kondisi yang sedang tenang, keputusan yang diambil berdasarkan petunjuk, ada juga keputusan yang diambil dalam kondisi sedang marah. Pertanyaan yang coba butuh Anda renungkan. Dan ini juga sebagai sebuah perenungan buat teman-teman yang lagi di persimpangan, yang hawa-hawanya itu pengen cerai gitu ya. Coba Anda renungkan. Keputusan ini kalau kemarin sudah pernah bercerai, diambil dalam kondisi apa? Diambil berdasarkan petunjuk yang Allah kasihkah? Atau diambil dalam keadaan masih sedang marah-marahnya? Sehingga gegabah mengambil keputusan ini. Atau eh, apa? Ya, keputusan ini sebenarnya bukan keputusan Anda, tapi keputusan pasangan yang tiba-tiba mengirimkan surat pisah. Yang mana kira-kira? Lalu Anda shock dengan itu, makanya masih belum bisa move gitu kan kan. Saya ditalak dalam keadaan emosi, ada yang dari petunjuknya kondisi marah. Saya nggak mengambil keputusan bercerai, tapi ditalak sama suami. Keputusannya campuran. Diambil setelah saya melakukan sholat tahajud. Masya Allah ya. Keputusannya petunjuk dari Allah. Alhamdulillah. Berarti intinya ada kebaikan, keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan petunjuk dalam kondisi tenang, ditalak dalam keadaan emosi. Karena makin gak karuan kondisinya, saya gugat cerai atas dukungan anak-anak. Oke, saya mengambil keputusan melalui sholat hajat. Oke, Masya Allah. Ya, berarti kalau posisinya ditalak artinya adalah yang melakukan talak suami ya, bukan hulu ya, bukan istri yang minta cerai, berarti posisinya adalah yaitu berarti takdir ya. Jadi misal bilang, saya sebenarnya belum pengen, nggak pengen cerai bun, tapi ditalak. Nah itu berarti kan takdirnya ya udah Allah kehendaki seperti itu dan itu bisa jadi salah satu petunjuk dari Allah. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, kalau semisal hulu mengajukan perceraian atau negosiasi dan perceraian, dan lalu kemudian suami sepakat untuk melakukan perceraian, ya itu kira-kira ngambil dalam kondisi apa? Kalau ngambil dalam kondisi memang dapat petunjuk dari Allah, insya Allah itu adalah sebuah jalan. Tinggal bagaimana kita di step selanjutnya memahami maksud baik Allah dan menemukan jalan-jalan yang Allah kehendaki. Tapi kalau yang kedua, misal ngambil keputusan di saat kondisi sedang marah, dan itu biasanya saat situasi batinnya itu muncul banyak penyesalan biasanya. Jadi kayak
nggak nyangka ya, itunya lebih banyak. Nah, kalau udah seperti itu butuh rilis dulu. Rilis dulu untuk apa ya, lebih menetralkan hati sehingga bisa bisa nanti menentukan langkah atau arah selanjutnya seperti apa. Karena kalau enggak, dia akan berkubang di kondisi itu terus. Jadi teman-teman yang bercerai dalam keadaan masih saling-saling marah, masih dalam kondisi terluka banget ya, dalam kondisi masih kayak sakit banget atau baru baru ada masalah dan masalahnya itu masih hangat banget, itu biasanya butuh waktu lebih lama untuk memulihkan karena kondisinya memang masih sedang terluka. Pertama sedang terluka, terus ketika mulai tenang, pasti akan kayak, kenapa sih aku nggak sabaran dikit misal, atau kenapa sih suami itu nggak sabar, kenapa sih dia harus ngomong talak di saat kita lagi berantem. Itu pasti pertanyaan dan omongan-omongan kayak gitu di otak itu pasti akan berseliweran banget. Benar nggak, Bun? Tapi kalau yang ambilnya dalam kondisi tenang, sudah sholat hajat, terus kemudian istikharah, itu akan ajak. Meskipun setelah perceraian pun pasti rasanya nano-nano gitu. Pasti rasanya kayak langsung kayak, "Hai, ini serius nih," gitu. Ini beneran nih endingnya begini gitu. Nah, cuman ya what the next, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi kalau yang kondisi diambil dalam kondisi marah itu biasanya yang butuh effort banget sekarang untuk rilis agar tidak tidak terus-menerus ada di kubangan itu. Karena bagaimanapun sudah terjadi gitu kawan-kawan. Ya. Jadi itu adalah sebuah keputusan. Perceraian itu sebuah keputusan yang mana keputusan itu bisa terjadi antara laki-laki atau perempuan, kayak gitu, antara suami atau istri atau keduanya, kesepakatan keputusan dari keduanya. Jadi perceraian itu adalah sebuah keputusan. Itu dulu. Ketika kita menganggap bahwa perceraian ini adalah keputusan, maka pelan-pelan kita akan semakin pulih karena mental korban kita akan lebih apa ya, lebih baik gitu. Tapi yang sering sulit pulih itu karena merasa bahwa ini bukan keputusan aku gitu. Iya nggak sih? Ada nggak yang ngerasa kayak itu tapi bukan keputusan aku gitu, tapi ini keputusan suami semisal. Tapi satu hal dulu sadari bahwa ini adalah sebuah keputusan dan ini bukan akhir dari segala cerita. Oke, kita next. Nanti daftarnya silakan boleh dibantu Kania. Silakan daftarnya. Ya, di situ silakan daftarnya. Kayaknya lagi ada promo nih. Oke, kita next dulu. Nah, ini kawan-kawan. Apa sih penyebab perceraian? Ada dua faktor besar penyebab perceraian. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor di dalam di dalam sebuah rumah tangga itu sendiri. Ya, apa saja indikator dari faktor internal? Yang pertama adalah pertengkaran terus-menerus. Jadi ada orang yang nggak kuat, salah satu ya entah suami atau istri karena nggak kuat karena udah bertengkar terus-menerus. Terus faktor yang kedua adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini banyak bentuknya. Kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik, kekerasan seksual, semisal. Terus kemudian apa salah satu kekerasan seksual? Misal melakukan aktivitas seks ya meskipun suami istri tapi pada tempat yang tidak semestinya. Atau banyak ya hal kekerasan seksual itu juga. Misal memaksa dan anarkis dalam melakukan itu kekerasan seksual. Ada juga kekerasan verbal. Terus yang paling sering sih kekerasan secara non verbal ya. Jadi kayak kayak apa ya, kayak wajah yang gimana, meremehkan dan lain sebagainya lah kayak gitu. Ya, itu kawan-kawan. Jadi ini faktor internal yang memang faktor-faktor ini terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Nah, terus kemudian ada soal ekonomi. Ada juga orang perceraian karena ekonomi dan ternyata sekarang ini tinggi banget juga kawan-kawan soal ekonomi. Kadang ada istri menceraikan suami karena suami terlibat dengan judi online. Benar nggak? Sekarang lagi marak nggak kayak gitu? Jadi udah terlibat edik ya, kecanduan sama judi online, akhirnya bingung udah harus gimana, akhirnya berpisah. Atau juga karena udah nggak kondusif lah soal ekonomi, akhirnya berpisah gitu. Nah itu salah satunya. Terus kemudian perselingkuhan. Nah ini juga banyak perceraian yang disebabkan karena salah satu pasangan berselingkuh.
Dan poin yang terakhir adalah komunikasi yang tidak sehat. Silent treatment salah satunya. Diam, dingin. Memang tidak bertengkar dengan saut-sautan suara, tapi pertengkarannya pertengkaran dingin. Yang kalau ada masalah tidak dibahas, tapi dibiarkan begitu saja, dan itu nggak nyaman banget. Yang rumah tuh jadi kayak, ya udah sunyi gitu. Jadi kayak nggak yang ngobrol, membahas apa, bukannya juga saut-sautan rame gitu ya. Tapi pertengkarannya itu dingin gitu. Dan ini termasuk silent treatment. Akhirnya bikin benteng masing-masing. Suami punya benteng tebal, si istri punya benteng yang juga tuh cukup tebal. Akhirnya kayak bingung mau masuk itu sulit, sulit ketemu pintunya. Mau ngobrol-ngobrol enak juga berakhir buntu gitu. Ya, itu bahasa gampangnya ya, ada atau nggak ada rasanya sama. Bersama tapi nggak sejiwa gitu. Bersama tapi nggak bisa merasakan kebersamaan itu gitu. Itu yang dikatakan silent treatment atau salah satunya adalah komunikasi yang tidak sehat. Gitu kan kan. Atau salah satunya juga ya komunikasi yang tidak sehat sering salah paham gitu ya. Akhirnya berujung bertengkar. Terus atau silent treatment. Terus kemudian menjatuhkan, mengkritik, salah satu suka banget mengkritik dan itu menjadi luka buat salah satunya kayak gitu. Itu poin-poin internal yang memang dari faktor-faktor ini akhirnya sepakat ya mengambil keputusan, entah salah satu ya, keputusan entah dari datang suami istri atau datang dari keduanya untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Ada juga faktor eksternal. Ada juga orang yang sebenarnya rumah tangganya adem ayem, enak-enak aja, kalau ataupun bertengkar juga bisa ngatasin. Tapi ternyata yang bikin bercerai itu bukan faktor internal, tapi faktor eksternal. Oke, apa aja faktor eksternal? Yang pertama, tekanan dari keluarga besar, batasan diri yang sehat. Jadi contoh nih, contoh suami istri menikah. Si suami ini adalah anak yang waktu kecil dibesarkan dengan kondisi eh, apa? Kondisi didominasi oleh orang tua gitu. Jadi kayak apa-apa tuh harus nurut orang tua. Dia tidak diberi wewenang untuk memilih jalan hidupnya atau memilih keputusan apapun di dalam hidupnya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah sama istrinya gitu. Ada juga kan case-nya seperti ini. Sebenarnya aman-aman aja. Tapi karena si istri ini nggak cocok di mata mertua, misal si istri ini nggak pas di mata mertua, maka mertua akan bilang, pokoknya kamu cerain istrimu, pokoknya kamu cerain dan lain sebagainya. Padahal hukumnya kawan-kawan, hukum menyuruh orang bercerai itu dosa loh. Tapi faktanya di masyarakat kita banyak yang kondisinya kayak gitu. Kadang tekanan dari keluarga besar yang karena nggak respect atau dia nggak suka sama pasangan, akhirnya dia memaksa pasangannya itu atau keluarganya itu untuk menceraikan pasangannya. Dan itu sebenarnya dosa gitu ya. Karena ya akhirnya nggak pas gitu kan kawan. Dan ini faktor eksternal. Akhirnya berpisah ya karena tekanan. Ini ya, jadi faktor tekanan dari keluarga besar. Ada juga pengaruh circle yang tidak sehat. Ya, ini juga bisa nih, bisa juga menjadi faktor eksternal sebuah perceraian. Circle yang tidak sehat tuh gimana? Kadang banyak, Bun. Dalam hal ini kita membahas tentang suami misalnya. Suami itu masuk ke circle yang teman-temannya tuh semisal gampang divorce. Teman-temannya tuh nyari pelampiasan, mungkin menawarkan ini dan itu, akhirnya terus kayak udahlah ini aja. Itu kan ada juga yang seperti itu. Jadi kayak udah ceraikan aja, misal masa kamu takut suami jadi apa? Jadi suami yang takut-takut istri, digembosin lah bahasanya tuh kayak dipengaruhi lah gitu sama circle-nya. Karena ini juga berpengaruh. Circle pertemanan itu juga sangat besar pengaruhnya. Case poligami, Anda boleh cek. Orang-orang yang kadang berani poligami, itu di sekitarnya, itu rata-rata teman-teman dekatnya juga melakukan hal yang sama. Bener nggak, Bun? Ya kan? Awalnya setia, awalnya nggak kepikiran poligami, tapi setiap hari ketemu ngobrol, wih nggak jantan kalau nggak poligami, semisal. Wih, kok apa cuman istri satu, nggak keren. Dan laki-laki itu kan ada marwahnya gitu loh. Begitu kayak gitu akhirnya mulailah termuncul, mulai muncul ide kayak gimana kalau aku poligami ya gitu. Ini faktor eksternal yang ternyata menjadi pengaruh juga. Karena
pertemanan itu gitu. Itu kawan-kawan. Terus faktor yang juga faktor eksternal yang juga menjadi pemicu perceraian adalah LDM, long distance marriage ya, pernikahan jarak jauh. Pernikahan yang suami ada di mana, istri di mana, ini rentan banget untuk ada apa ya? Ada setan di antara itu. Karena kalau kita sholat jamaah aja, itu kan diminta softnya rapat, bener nggak Bun? Karena setan itu suka banget dengan sesuatu yang renggang-renggang. Nah, kalau LDM-an ini juga berpotensi besar. Muncul perselingkuhan dan lain sebagainya itu kalau LDM-an. Kalau nggak bener-bener kuat pondasinya, itu mudah banget. Gitu. Dan ya sedikit banyak, kadang apa ya, yang LDM-an itu sedikit banyak meskipun tidak semua ya. Tidak semua. Itu ya karena juga salah satunya LDM. Gitu. Jadi ketika si suami butuh gitu ya, ya seperti itulah kondisinya. Jadi kalau LDM itu berpotensi salah pahamnya itu gede, salah satunya. Jadi komunikasinya udah nggak sehat. Begitu, dan berpotensi apa yang bikin agak sulit akhirnya terus berpotensi bertengkar adalah karena pernikahan yang dibangun dengan jarak jauh, tidak kumpul, itu berpotensi melahirkan asumsi-asumsi yang nggak baik. Bener nggak, Bun? Anda video call, nggak diangkat, mikirnya udah bisa kemana-mana kan, misal kalau LDM. Tapi kalau di rumah semisal atau hanya berangkat kantor kan kita ngerti, oh jam sekian pulang, kita ngerti polanya. Tapi kalau LDM, ya kita belum tentu benar-benar tahu, meskipun kadang dapat laporan gitu kan, ya belum tentu tahu gitu. Nah ini loh yang juga rentan nih. Ini faktor eksternalnya. Jadi secara garis besar kemungkinan-kemungkinan case perceraian itu adalah kondisi-kondisi seperti ini. Benar Bun, selama 3 tahun LDM dan selama itu bertengkas dan overthinking terus. Iya, karena rawan banget, karena renggang gitu. Makanya memang sebenarnya sebaiknya sih tidak jauh-jauhan gitu. Gitu kawan-kawan. Karena hidup dengan prasangka tuh kalau LDM tuh. Dan disitulah mulai masuk yuwaswis syaiton, akhirnya mulai renggang, mulai berantem, mulai nggak nyaman, mulai sering salah paham gitu. Tuh kawan-kawan ya. Terus di next. Nah, apa dampak dari perceraian? Gitu. Boleh di next kan ya? Nah, ini ada beberapa dampak dari perceraian. Kalau secara personal, maksudnya dampak yang akan nyampe ke orang yang bercerai itu ya, itu dia akan berpotensi stres. Jadi kepada orang yang memutuskan bercerai gitu ya. Kepada suami atau istri. Berpotensi stres, trauma, mengalami perubahan ekonomi, perubahan status, adaptasi sosial, dan menjadi single mother. Dan pasti teman-teman nggak nyaman juga dengan istilah kayak bahasa kayak, oh janda ya, misal. Itu kan ngenyes nggak sih? Maksudnya kayak yang, kok nggak enak banget dengernya gitu nggak sih? Kayak semisal, oh ayahnya mana? Oh ayahnya gini-gini. Oh iya sih lupa udah janda ya. Misal kayak gitu-gitu kan. Apalagi masyarakat kita tuh, Masya Allah ya. Ya nggak sih, masyarakat kita tuh kadang kalau ngomong tuh kayak yang suka gimana kadang gitu ya, netizen gitu. Itu kayak perubahan sosial itu juga besar pengaruhnya untuk kita kadang belum tentu bisa accepting itu, belum tentu bisa nerima itu dengan status itu dibilang kayak gitu. Tuh, belum lagi kalau hari-hari besar gitu. Jadi kayak misal Lebaran, pasti betah sendirian semisal. Atau bahasa-bahasa yang kayak ya bahasa-bahasa yang nggak ini gitu loh. Makanya kenapa agak halus dikit jadi single mother gitu. Tapi dengan stigma gitu ya, stigma kadang orang bilang janda aja tuh kayak nggak, stigmanya tuh negatif biasanya. Orang tuh kayak kalau langsung lihatnya gimana kayak gitu. Padahal ya sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu kan. Nah ini jadi dari personal pun dampak efek dari perceraian tuh ini gitu kan kawan. Makanya salah satunya kalau di case kelas di RPP ini kan banyak kelas ya Bun. Salah satunya ada kelas perselingkuhan.
ada kelas perselingkuhan. Dan berapa banyak teman-teman yang sebenarnya sudah dapat tanda dari Allah untuk menyelesaikan pernikahannya. Tapi nggak bergerak. Kenapa? Karena takut dengan perubahan sosial ini. Bun, kalau pisah nanti aku dibilang janda. Dan itu nggak gampang memang. Nggak gampang banget loh. Mendapat stigma itu tuh nggak gampang banget. Gitu. Apalagi nanti di KTP ganti juga gitu kan. Di KTP juga ganti misal statusnya. Itu terus kalau mau nyerahin tuh kan kayak aduh gitu. Dan belum lagi persepsi orang. Jadi kalau janda semisal terus akhirnya kayak orang tuh mungkin ngegodain dan lain sebagainya itu juga nggak nyaman dengan kondisi itu. Jadi banyak banget juga kadang di ruang pulih perempuan ya, yang khususnya kelas perselingkuhan, sign-nya, petunjuk dari Allah tuh udah nyelesain aja gitu. Nyelesain pernikahannya tapi nggak bergerak. Kenapa? Ya karena mikirnya ini gitu. Kadang saya kalau sharing tuh kadang kenapa kok masih bareng gitu. Dan Bunda tahu itu konsekuensinya sakit, istikharah berkali-kali udah jelas petunjuknya. Kondisinya akan seperti ini gitu. Karena kalau sebuah maksiat, semisal sebuah perselingkuhan dan dibiarkan dan tidak ada perbaikan, maka pasti akan rumah tangga itu akan hancur. Yang akan disenggol pertama itu adalah ekonomi pasti merosot. Nah, cuman ya itu, kenapa kok nggak gerak-gerak gitu? Pasti jawabannya, aku nggak siap dengan status janda. Aku nanti kalau udah pisah mau kerja apa? Nah, kondisi-kondisi ini yang akhirnya ngebuat kadang orang maju mundur untuk melakukan sebuah perceraian ya. Padahal kadang kondisi pernikahannya udah sangat tidak tidak sehat. Saya ada seorang klien kawan-kawan yang itu udah ngalamin KDRT. KDRT-nya udah babak belur banget. Jadi udah sering banget dipukul dan berdarah-darah dan beliau tetap stay gitu. Kenapa? Karena kekhawatiran akan faktor internal ini. Beliau khawatir dengan perubahan ekonomi, beliau khawatir dengan perubahan status, khawatir dengan bagaimana stigma dari lingkungan sosial ya, stigma negatif, gosip-gosip dari orang gitu. Terus apa juga dampaknya? Dampaknya bagi anak yang jelas pasti berdampak ya, pasti berdampak. Tapi bukan berarti anak yang orang tuanya bercerai akan selalu jadi anak yang broken home, tidak selalu. Nah, ini yang nanti kita bahas juga di kelas pulih dan bangkit dari trauma perceraian. Bahwa tidak selalu anak yang orang tuanya bercerai, dia akan broken. Tidak selalu. Kalau kita nggak punya ilmu, berpotensi jadi broken. Tapi kalau kita punya ilmu membenahi, justru anak bisa belajar banyak dari pernikahan orang tuanya. Gitu. Apa efek untuk anak? Secara psikologis, anak akan mengalami rasa kehilangan. Gitu ya, rasa kehilangan, cemas, trauma, hilang arah, bingung dengan pengasuhan, dan biasanya anak akan mengalami krisis percaya diri. Apa yang dimaksud krisis percaya diri? Biasanya dia akan mengalami kondisi-kondisi nuansa batin yang nggak enak ketika ada event atau ketika dia melihat sebuah keluarga yang utuh. Itu krisis percaya diri. Jadi contoh, ada acara ambil rapot yang bisa datang kalau orang lain, misal ayahnya gitu ya, ayahnya ikut datang, lalu dia mulai tuh bilang, kalau aku yang ini mama aja ya, misal. Atau lebaran, ngeliat teman-temannya fotonya sekeluarga, lalu dia bilang, sekarang kita udah nggak kayak dulu ya gitu. Dan itu pasti nyes banget nggak sih Bun? Denger anak nyeletuk-nyeletuk kayak gitu, bener nggak? Itu rasanya kayak yang perih, 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 perih. Sedih banget. Terus bilang temenku, apalagi kalau masih kecil-kecil gitu ya, masih SD gitu, atau TK gitu ya. Kalau udah agak remaja itu kan dia belajar menahan, menahan untuk tidak lebih menyakiti ibunya gitu. Meskipun dia mengalami krisis percaya diri atau apa ya dia banyak diem, mungkin perubahan sikap yang terjadi. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil-kecil kayak usia SD TK itu kan akan lebih polos ya. Jadi dia akan bilang kalau temanku yang ini dia fotonya sekeluarga mas, misal kayak gitu. Bahasa-bahasa kayak gitu tuh kan juga bikin wah menyesak ke sana ke sini gitu ya. Nah itu kawan-kawan. Jadi secara psikologis anak pasti akan mengalami dampak ya, tapi bagaimana kita ngelola dampak ini agar tidak menjadi sebuah trauma baru sebenarnya. Nah, terus kalau dari sisi perilaku, perubahan perilaku pasti ada. Biasanya ketika orang tua berpisah,
Ya, dan nanti di kelas teman-teman nanti kita akan ini kan ya, sekalian kasih gimana sih juga cara ngebantuin anak-anak untuk pelan-pelan berdamai dengan kondisi ini. Jadi kawan-kawan jangan-jangan masih ada yang sudah bercerai tapi belum duduk bareng sama anak untuk ngebahas itu. Coba komen dulu dong di kolom chat. Ada nggak yang kondisinya kayak gitu? Udah bercerai tapi nggak pernah duduk bareng untuk ngebahas, untuk validasi bareng atau nangis bareng atau sharing. Jadi kayak yang udah cuman bilang mama sama ayah udah nggak bareng lagi ya nak, tapi kami tetap orang tuamu, sekedar itu. Atau masih mungkin ada juga yang masih membohongi anaknya, yang mungkin kecil-kecil gitu. Jadi kalau ditanya, kok ayah nggak pulang gitu? Oh ayah masih kerja gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang kadang masih ditutup-tutupi gitu. Nah ini kita gimana caranya mengklirkan ke anak biar dia pun tidak tumbuh dengan luka-luka atau asumsi-asumsi yang dimiliki dirinya. Itu nanti dibahas ya di kelas pulih dari trauma perceraian. Jadi kita akan berlatih berdamai dengan juga menyelesaikan agar anak juga tidak terdampak dari kondisi ini gitu. Pasti terdampak, tapi agar dia juga bisa move on dan move up seperti orang tuanya gitu ya. Oke, terus apa? Dari perilaku biasanya prestasi sekolah menurun, tidak semangat, terus kemudian mengalami trust issue, mengalami hilang kurang percaya, trauma pernikahan gitu. Trauma pernikahan. Jadi kadang anak-anak yang dalam kondisi orang tuanya bercerai tapi tidak clear dengan perceraiannya. Tidak clear itu gimana, Bun? Anak tidak diajak ngobrol sama salah satunya atau keduanya. Terus kemudian perceraian yang diambil dalam keputusan dalam kondisi masih marah, itu biasanya nggak clear. Terus kemudian orang tua hubungannya juga buruk setelah bercerai. Tidak ada co-parenting, tidak ada gantian pengasuhan. Itu berpotensi besar tuh anak tuh jadi trauma pernikahan. Dan itu banyak terjadi saat ini. Seseorang perempuan yang secara usia sudah cukup matang, tapi nggak siap masuk ke jenjang pernikahan karena dia khawatir dia disakiti oleh laki-laki seperti ibunya disakiti oleh ayahnya. Gitu. Jadi itu kawan-kawan. Itu bisa bikin anak tuh kayak takut menikah. Dia punya bayangan buruk tentang sebuah pernikahan. Makanya mesti kita benahin dulu gitu. Termasuk ya gimana kalau kondisinya nggak bisa co-parenting. Gimana kalau kondisinya ternyata yang si mantan suami justru masih benci banget. Gimana cara mengedukasi ke anak ini gimana? Gitu. Jangan apa ya. Kadang kan banyak kondisi gini kawan-kawan. Anda boleh komen dan respon di kolom chat ya. Banyak kondisi ketika seseorang itu bercerai, si anak benci sama ayahnya karena dia tahu ayahnya mungkin melakukan A, B, C, D. Dan apalagi ketika kondisinya tidak harmonis setelah bercerai. Atau si ayah menikah lagi, misal. Tanpa melibatkan anak dan lain sebagainya. Terus si anak ini udah menyimpan rasa kesel, marah, kecewa. Lalu si ibu masih bilang, kamu nggak boleh gitu, ayah itu baik. Dan itu ngebuat anak semakin terluka dengan kata-kata ibunya. Pernah nggak kawan-kawan di kondisi kayak gitu? Justru malah membela si ayah. Padahal Anda tahu, Anda pun sedang sakit, sedang terluka, sedang kayak kesel juga, sedang marah juga, mungkin sedang menyimpan banyak luka juga. Tapi karena nggak pengen ngelihat anak eh, apa ya kesakitan atau anak jadi benci, akhirnya bahasanya itu kayak kamu nggak boleh kayak gitu, gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Ayah tuh baik sebenarnya, dan itu akan ngebuat anak jadi semakin terluka dengan kata-kata itu biasanya. Gitu kawan-kawan. Jadi kalau anak lagi terluka, gimana caranya? Gitu. Itu nanti kita bahas eh, di kelas eksklusifnya ya. Jadi nggak pas kalau kita ngebela ayahnya di saat anak sedang terluka. Itu nggak pas kawan-kawan. Itu akan menambah deretan luka karena anak itu udah nggak terima ngelihat ibunya gitu dan nanti dia akan bilang, kok ibu masih bisa sih, dan itu menambah luka lagi gitu. Dia kan mikirnya kayak gini, ibu tuh udah digituin loh misalnya.
Anak itu kan meskipun kita nggak cerita, dia ngamatin. Dia tahu, feeling dia juga kuat karena dia adalah bagian dari orang tuanya. Nanti dia kan kayak yang, ibu kok gini sih, dan ibu masih ngebela. Itu malah double-double loh, bisa bisa kesel ke Anda juga. Bisa semakin benci sama ayahnya. Bener nggak, Bun? Ada nggak yang ngerasa justru dengan ngebela ayahnya, justru anak kita jadi kayak kesel sama kita gitu? Ada nggak yang pernah di kondisi itu? Jadi kayak dia tuh malah kayak nggak respect sama kita. Yes. Nanti kita akan pelajarin itu. Kita akan pelajarin gitu. Jadi gimana caranya bilang ke anak? Gimana caranya mengkonfirmasi? Gimana caranya menjelaskan? Gimana caranya ketika anak bilang, aku benci, aku nggak suka ayah. Kenapa sih? Weh, bahkan bahasa-bahasa yang ekstrim dari anak-anak yang ada case seperti ini, kawan-kawan. Atau melihat ayahnya menyakiti ibunya dan ibunya menangis dan ibunya berusaha terlihat tegar padahal anaknya tahu bahwa ibunya terluka. Pasti anak itu akan bilang, kok bisa sih ada laki-laki kayak gitu? Itu banyak loh. Kata-kata itu yang terlontar. Apalagi Gen Z sekarang ya. Kalau generasi sebelumnya, gen milenial ke atas, pengen ngomong gitu ke ayahnya nggak bisa, Bun. Ya nggak sih? Kayak kekunci mau bilang, kok ayah bisa gini sih, itu diem, ketahan. Tapi Gen Z, gen alfabet itu nggak kayak gitu. Dia akan speak up. Dia akan bisa terang-terangan bilang, kok ada sih laki-laki model kayak gitu. Itu kan bisa-bisa ngomong kayak gitu. Nah, gimana cara kita nyikapin ini? Itu nanti sampai ketemu di kelas mentoring. Ya, oke. Terus kemudian apalagi salah satunya dampak perceraian pada anak, trauma pernikahan, murung, jadi tertutup, perilaku-perilaku destruktif, perilaku yang merusak dirinya. Akhirnya main game online, nggak semangat sekolah, lebih seneng nongkrong, rokok, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk pelampiasan rasa sakit anak. Itu biasanya kawan-kawan. Dan dari lingkungan sosial itu dampak perceraian adalah sini kayak tadi ya, stigma negatif tentang status sosial, gosip-gosip dan lain-lain. Belum lagi kadang orang tuh kepo gitu ya. Kepo dengan sesuatu yang kadang bukan ranahnya dia kayak gitu. Ini. Oke, coba dong boleh kasih feedback dulu di kolom komentar. Anda ngerasa ini yang mana buat teman-teman yang sudah melalui fase ini atau sedang dalam fase ini? Ngalamin apa semuanya sedang dialamin atau hanya beberapa poin aja yang sedang dialami saat ini? Trauma, hampir semua. Semua saya alamin. Prestasi anak turun drastis. Masih marah dan dendam. Hampir semua. Aku alamin semua saat posisi jadi anak broken home. Oke. Alhamdulillah lagi di titik tenang. Oke. Yes, itu kawan-kawan. So, bismillah di next. Ya, yuk sama-sama kita bertumbuh lewat luka. Kita akan belajar bagaimana menjalani, menyikapi luka ini gitu ya, luka perceraian ini dengan respon terbaik. Bukan justru membuat kondisinya yang sebenarnya bisa jadi ini adalah salah satu bentuk ya, bentuk salah satu ya, salah satu bentuk takdir terbaik Allah atau pertolongan Allah, tapi justru karena kita tidak bisa menjalani dengan respon terbaik, jadi malah nggak karu-karuan endingnya, semakin nggak karu-karuan kondisinya. Maka ayo kita akan berlatih untuk menata ulang. Jadi menata ulang lagi apa-apa yang mesti kita lakukan dan bertumbuh dari luka itu. Gitu kan, Kak? Dan insya Allah sampai ketemu di kelas pulih dari trauma perceraian. Ya pelan-pelan aja gitu.
Pelan-pelan aja, makanya kenapa ada kelas ada mentoringnya 40 hari biar bisa ngeresep gitu. Pelan-pelan aja bertahap, bukan yang kita langsung kasih Zoom materi 8 jam habis itu selesai, bukan kayak gitu. Tapi kita pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan bertumbuh bareng sehingga teman-teman udah mulai punya petanya lagi nih mau ngapain. Udah mulai ngerti lagi nih apa yang harus saya lakukan gitu. Sehingga benar-benar bisa menjadi cahaya baru dan ya, cahaya baru dan sebuah perubahan lebih baik. Karena itu berpengaruh banget dengan kondisi anak nanti. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana anak akan pulih kalau ibunya aja masih nggak pulih? Bagaimana kita ingin anak kita nggak nggak mohon maaf ya kalau bahasanya agak agak nggak pas ya. Gimana anak kita nggak mau benci sama bapaknya kalau ternyata di dalam hati ibunya juga marah besar sama bapaknya. Bener nggak, Bun? Kadang kan kita bilang, nggak apa-apa nak, jangan kayak gitu, itu ayahmu. Padahal hati kita juga sakit loh ngomong kayak gitu. Jadi bagaimana kita akan membantu memulihkan anak kalau kita sendiri aja udah nggak karu-karuan gitu kondisinya. Gimana kita mau bikin anak bangkit dari trauma kejadian ini kalau kitanya aja masih ada di kubangan luka itu. Maka salah satu step untuk menata ulang itu adalah memperbaiki diri dulu. Sehingga nanti punya tangan kita ya. Tangan kita lebih kuat untuk narik anak kita. Jadi ibaratnya kayak gini, Bun. Gimana kita mau menguatkan orang lain kalau kita sendiri sedang sedang tidak kuat atau sedang sakit. Semisal, semisal ada Bunda Aini Zahra dari Majalengka, lagi pusing, tekanan darahnya rendah, mau bangun sendiri tuh aja udah pusing kayak keliengan. Gimana Bunda mau nuntun Bunda Ikayuni semisal? Kalau Bunda sendiri aja kondisinya limbung, bener nggak Bun? Jadi sekarang pertanyaannya, Bun gimana biar anak itu tidak trauma? Gimana biar anak nggak jadi broken home? Nggak ada jawaban lain. Beresin diri kita dulu. Punyain dulu kita tuh bisa ajak dulu berdiri, baru kita bantu anak kita yang lagi limbung itu untuk berdiri juga. Jangan kesannya bahasa-bahasa kita membuat anak kita itu seolah-olah kita sedang berdiri, padahal anak tahu kita pun babak belur gitu. Anak itu tahu, Bun. Kalau kita bilang, enggak, mama udah ikhlas dengan ini, anak juga tahu. Tahu bahwa mamanya tuh menyembunyikan luka dan menyembunyikan air mata gitu. Dan itu bisa menjadi sebuah luka dalam buat anak ketika melihat orang yang dicintainya ya saling nyakitin gitu. Atau salah satu menyakiti satunya dan satunya terluka. Itu dalam banget pun. Maka nggak ada jalan lain kalau pengen bantu anak move dari kondisi ini, beresin dulu luka kita. Ya, dan kita akan bertumbuh lewat luka itu. Oke, boleh di next. Dan ini slide terakhir, ya coba diresapi kalimat ini, Bun. Kapal itu mungkin saat ini sedang karam, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dengan ilmu berlayar yang lebih baik. Coba diresapi kalimat ini. Kapal ini mungkin saat ini sedang karam, tapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dengan ilmu berlayar yang lebih baik. Mungkin kemarin berlayarnya nggak pakai ilmu, mungkin kemarin berlayarnya salah arah, mungkin kemarin berlayarnya jadi karam karena banyak bocor sana sini, ya kan? Tapi bukan berarti lantas kita nggak bisa berlayar lagi. Kita bangkit dengan lebih punya ilmu oh belajar dari kejadian yang kemarin kenapa sih karamnya? Yang bocor tuh di mana sih? Apa yang terjadi? Nah, kodenya kah yang sedang nggak baik-baik saja? Atau kapalnya kah yang over muatan gitu? Atau apa hal-hal yang ternyata jangan-jangan kita kru awak kapal itu yang setiap hari bocorin? Gitu. Selalu ada kesempatan untuk berlayar dengan ilmu yang lebih baik.
Jadi bismillah kawan-kawan, berlayar ini artinya adalah ya kita menjalani hidup lagi dengan ilmu yang lebih baik. Oke. Nanti kita pelan-pelan semoga seperti di kelas-kelas yang lain. Karena besok ini kelas perdana ya. Kelas perceraian ini adalah kelas perdana. Besok tuh baru batch 1. Semoga seperti di kelas-kelas yang lain. Banyak banget teman-teman di kelas trauma perselingkuhan yang dulunya menganggap perselingkuhan itu adalah sebuah luka paling dalam. Sampai pada titik Allah anugerahkan mereka teman-teman bisa melihat kasusnya, kejadiannya, ujiannya itu adalah nikmat yang paling besar dalam hidupnya. Begitupun teman-teman yang ada di case ini. Mungkin sekarang ngerasa kayak aduh terombang-ambing, malah semakin terpuruk trauma. Tapi dengan pelan-pelan kita bertumbuh bareng di ruang pulih perempuan, semoga teman-teman sampai pada titik nanti menganggap bahwa ternyata banyak pertolongan yang Allah turunkan lewat kejadian ini. Allah selalu punya maksud baik. Dan kita akan belajar itu sama-sama. Oke, Oke, itu kawan-kawan. Dan di slide terakhir, Bismillah, terima kasih. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya. Ridho atasnya, sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah. Semoga, kalau teman-teman ini ada yang bertanya ya, kalau case perselingkuhan, salah nggak sih minta cerai? Nah, ikut kelas perselingkuhan aja, Bun. Di situ ada, sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar juga, karena yang jalanin Bunda. Tapi minta cerainya itu atas landasan apa? Itu karena ada juga banyak teman-teman di kelas perselingkuhan yang pasca kejadian itu justru rumah tangganya semakin baik, semakin dalam kondisi yang baik, bahkan lebih baik daripada sebelum kejadian case itu. Ya, jadi buat yang ada case perselingkuhan, baiknya nanti kalau ada case ada kelas perselingkuhan boleh ikut juga. Kalau yang kelas basic itu kelas pengasuhan. Kelas pengasuhan, kelas harga diri yang terluka, ngelola emosi, itu kelas-kelas basic. Itu nanti ketemu tuh dasar kenapa traumanya gitu ya. Baik, itu aja kawan-kawan sharing-sharingnya. Nanti sampai ketemu ya di kelas perceraian. Insya Allah di tanggal 26 Agustus kalau nggak salah. Ya, Bismillah. Sampai ketemu di sana, bertumbuh bareng, berprogres bareng. Terima kasih. Saya Anika Alfakiroh, izin pamit undur diri. Dan saya kembalikan ke Bunda Katulia. Peluk erat dulu buat semuanya. Nanti nangis-nangisannya di kelas mentoring ya. Nangis-nangisannya sekarang kayaknya udah ada yang kerasa sesak dan lain sebagainya, nanti kita lepasin di situ. Bahkan kalau yang lagi di persimpangan pun nggak apa-apa banget untuk ikut sih. Biar bisa dapat overview ya. Oh, bisa menjadi sebuah pertimbangan. Ternyata ini loh efeknya kalau ngambil keputusan itu. Kayak gitu. Peluk erat buat semuanya yang mungkin saat ini sedang merasa kapalnya nggak baik-baik aja. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi. Sampai ketemu di 26 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.